Tapi Anda protes, ya Ustadz, gimana dengan orang-orang yang jahat Ustadz? Kita sudah terima sih bahwa kita tuh diuji oleh Allah karena kita kan emas, GR gitu kan ya. Kita sudah terima karena orang-orang sebelum kita juga diuji Ustadz. Kita tahu, tapi gimana yang berbuat jahat? Allah kemudian bahas tentang orang yang berbuat jahat. Setelah 2 ayat tadi kita bahas tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Kami tahu Anda pasti mikirin orang-orang yang jahat itu, yang fitnah Anda, yang bunuhin Anda, yang menghinakan agama Anda, lalu kemudian yang berbuat buruk pada Anda. Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Bagaimana dengan mereka? Ayasbikuna, kata Allah, apa kami akan membiarkan mereka? Kalian kira mereka akan lepas dari datangan kami? Sa'amayahkumun. Kalau Anda mengira begitu, Anda buruk sekali pengiraannya. Pas saya baca ayat ini, saya biasa aja. Sampai kemarin kasus Mursi meninggal. Ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini, saya throwback tahun 2012. Ketika kalau nggak salah 2012, saya menyaksikan Mursi itu kemudian disentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika di hukuman penjara, hakimnya bilang gini, kau ada kata-kata terakhir? Masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Quran. Hafiz kan beliau kan ya, baca surat Al-Quran, surat Ali Imran. Kalau saya nggak salah 105 sampai berapa tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana, bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibacain semua. Itu saya ngeliatin, itu hakim tuh wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan nggak mungkin nggak ngerti Al-Quran. Kan bahasa Arab, pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Kok gini-gini amat, cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati, paham teman sekalian. Panjang betul umurnya dia, paham teman sekalian. Kok nggak mati-mati? Itulah teman sekalian. Kenapa nggak mati-mati? Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh nggak mati-mati, sementara orang baik mati semua. Allah pengen kasih tahu, mereka nggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? 1, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan? Tapi yang bunuh apa? Nyamuk. Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tuh tunggu aja matinya. Sekali itu menarik banget itu. Enggak, saya cuma maksudnya itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar nggak sih Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, kejadian sekarang baru-baru ini di Indonesia, kenapa begini Ustadz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim Ustadz di Indonesia? Tenang aja, saya bilang, saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia. Ingat ketika perang Hunain. Ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Paham teman sekalian? Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun. Fir'aun, bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah. Saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silahkan, mangga, gitu kan ya. Silahkan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Enggak seru, tapi Firaun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir udah ngumpul, oke, ada yang lebih hebat daripada kalian penyihir, enggak, semua yang paling hebat adalah kami, lawan Musa, kalah mereka, keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa dan segala macam, oke, Musa pergi, lalu kemudian kita kejar, sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara, lautan terbelah, mereka lewat kemudian tentara, hempas mati, widih, keren banget, lah kenapa? Karena ada ujiannya, wah teman sekalian, contoh kayak gini, nonton Avengers enggak? Saya belum, itu ada, Masya Allah.
Masih nunggu bajakan ya? Enggak gitu. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers. Teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang. Tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham teman sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham teman sekalian? Mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya? Saya mau lihat nih gimana cerita mereka bisa comeback kan itu ya? Itu yang keren, makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Takbir! Jelas sampai di sini? Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah? Enggak. Sa'amayah kumun. Kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini enggak adil, tapi saya pengen kasih tahu, enggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu enggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin. Allah yang punya hari pembalasan nanti. Cuma Allah yang punya. Di situ nggak ada orang yang punya koneksi, nggak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ kan dibuktikan semuanya siapa yang salah. Bahkan sekalian, di situ ada hari keadilan. Contoh misalnya, coba lihat. Kadang-kadang kita kesel. Lihat nggak ketika pembantaian di New Zealand itu? Ada berapa orang meninggal di situ? 49 orang. Taruhlah begini ya, ini sudah ketangkap orangnya, ada 49 ahli warisnya, keluarganya, nuntut pembalasan daripada orang ini. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, berapa kali orang bisa mati? Dia dihukum mati tuh, tembak mati. Ada 48 orang lain yang masih menunggu, wah sekalian. Sedangkan dia cuma mati bisa sekali. Allah kadang-kadang bilang begitu, kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu, dan mereka kemudian gak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka nggak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini. Kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah katakan sa'amayakumun. Tenang, mereka nggak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti. Lihat aja sebelum mati. Dan nanti setelah mati itu lebih asik lagi. Mau tahu? Mau saya ceritain tentang salah satu kenapa Allah itu begitu sadis menggambarkan neraka. Ada 3 surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah cerita tentang Jahannam. Inna Jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput. Tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu nggak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Apa maksudnya? Singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik dia diem aja. Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah nggak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Gak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Nah, itu mirsad. Jadi mirsad adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah, pada saat yang paling tepat dia langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan Jahannam. Halim tala'ati. Apakah Anda sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam berkata pada Allah, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka Jahannam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka jahanam enggak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka jahanam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famali'una min halbutun. Mereka memenuhi perut mereka dengan zakum. Mereka teriak, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum. Sampai di sana yang mereka temukan adalah hamim dan qasak. Illa hamimau wa qasak. Hamim dan qasak. Mereka temukan di situ hamim dan qasak. Saking hausnya mereka minum. Fasyurba fasyaribuna syurbal hin. Mereka kemudian minum dengan kemudian seperti untai minum. Fasyaribuna syurbal hin. Mereka minum
terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas. Kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi. Minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum lagi, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan, yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum hamim dan gosak. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jazaa'u wifaqah. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka nggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka nggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau jaza amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti nggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda mikir minimal mikir jadi manusia. Saya bilang gini, Anda nggak perlu jadi muslim kadang-kadang, cukup jadi manusia aja. Pantas nggak sih bagi manusia, lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas nggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain? Pantas gak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian diantum semuanya. Paham tuh sekalian? Pantas gak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda gak mikir seperti itu, gak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka. Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum hitung semua. Antum di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang begini neraka. Tapi kalau antum ngitung di dunia, Allah gak akan ngitung bagi Anda di akhirat. Jazaa'an mirabbika atau anhisaba, artinya Allah akan kasih Anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang yang gak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka gak akan lepas daripada tangan kami. Kenapa? Kalau Anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang dek, tenang mas, tenang A, tenang Kang. Anda gak usah mikir orang-orang yang jahat sama Anda, itu urusan kami. Anda gak usah mikir, itu urusan kami. Anda gak perlu bales. Dan dalam sejarah nggak pernah ada nabi balas, nggak ada yang berlaku buruk sama dia, nggak pernah dibalas sama nabi. Kita nggak pernah balas orang teman sekalian, nggak pernah diajarkan balas dendam tuh nggak ada sama sekali teman sekalian. Allah yang ngurus, Anda nggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain nggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah nggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah, Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti Anda sudah tahu Anda emas. Anda sudah tahu Anda akan diuji. Dan kalau berbicara tentang orang yang menguji Anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda nggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, mangkana yarju liqa Allah. Sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau Anda sudah yakin dan Anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada Anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada Anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, sebentar lagi. Sebentar lagi, sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, Anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan Anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau Anda sudah kemudian sabar, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada Anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Sifat yang lain, As-Sami, yang Maha mendengar. Mana yang lebih keren, As-Sami atau Al-Basir? Ya sama-sama keren, jelas. Tapi yang mana yang lebih dalam maknanya? Al-Basir atau As-Sami? Salah satu aja pilih. Al-Basir atau As-Sami? Tadi imam kita baca, wallahu ya'lamu wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun misalnya, Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya. Kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you, gitu kan ya. Saya melihat kamu, hati-hati loh, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata Al-Basir, Allah sedang menyampaikan ancaman, kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan Anda. Walaupun Anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang Anda perbuat. Kenapa? Karena Allah Al-Basir. Jangan maksiat pada Allah, karena Allah Al-Basir. Tapi kalau Allah sudah bilang As-Sami, kayak ayat ini, wa huwas samiul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah,
Bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka nggak mati-mati, gitu kan ya, dan kemudian nggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah, yang paling susah, Allah katakan, wa huwas samiul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, Anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang. Walaupun terpisah berapa ratus meter, bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah. Artinya kalau ngelihat orang, kita bisa dari jauh. Tapi untuk mendengarkan orang, Anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang, wa huwas samiul alim, saya di sini. Saya di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Saya di sini. Kamu ngasih tahu apa? Kasih tahu. Saya dengerin kamu. Paham teman sekalian? Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah. Ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah kok bisa gini ya Allah, gimana cara kuatin saya ya Allah. Karena Allah wa huwas samiul alim. Allah maha mendengar. Allah di sini dekat. Anda yang merasa jauh. Makanya kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya. Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Robbana. Karena Allah pengen kasih tahu, kenapa Anda pakai kata Robbana? Allah nggak jauh, Robbana. Tapi ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah deket banget. Allah yang deketin kita. Robbana. Kita doa, nggak pernah, jarang kan di dalam Al-Quran kata-kata, bahkan nggak ada. Ya Allah, ada nggak kata-kata dalam Al-Quran begitu? Kita aja kadang-kadang, ya Allah kabulkan doa kami, ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata, Robbana, ya Tuhan kami. Karena dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, gitu kan ya. Wahai orang muslim sini ibadah, gitu kan ya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika Anda sudah menyadari Anda beribadah pada Allah, Anda beriman pada Allah. Karena itu Anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari Anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang dan Anda hanya berharap pada Allah. Di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit. Wahai Muhammad, ketika Anda ditinggal sama paman Anda yang melindungi Anda, ketika Anda ditinggal oleh istri Anda yang sangat sayang pada Anda dan jadi kemudian patokan hidup Anda, tetaplah berjihad di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau Anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsi. Allah akan berikan usaha itu bagi diri kita sendiri. Dan Allah kata, innallaha laghaniyun 'alal alamin. Dan Allah enggak perlu semua kemudian daripada Anda, semua itu untuk kepentingan Anda sendiri. Bisa dipahami di sini? Artinya apa? Yang penting yakin artinya adalah yang terakhir dalam sekalian. Nabi Ibrahim ketika kemudian meninggalkan anak dan istrinya. Lalu kemudian istrinya nanya, Ibrahim mau kemana? Nggak dijawab. Ibrahim mau kemana? Nggak jawab. Kenapa? Cowok kalau lagi galau, cowok sejati, yang hakiki itu diem. Tapi kalau cowok yang nggak hakiki, lagi kemudian lagi masalah, itu ngomong kemana-mana. Paham sekalian? Jadi kira-kira gitu. Cowok sejati lagi galau, diem. Ibrahim mau kemana? Diem. Mau kemana? Diem. Ditanya lagi, Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Karena kalau cewek yang pinter itu 2 kali nanya, nggak dijawab, ganti pertanyaan gitu ibu-ibu ya. Jadi kalau nggak dijawab, jangan nanya lagi. Kalau nanya yang sama pasti dimarahin. Ibrahim ini perintah Allah. Ibrahim ketika dikatakan Allah, balik, lalu kemudian ngelihat istrinya, ngelihat anaknya, lalu berkata, kalau bukan karena Allah, bagaimana mungkin saya bisa ninggalin kalian? Lalu kemudian, apa katanya Hajar? Hajar berkata, tinggalkan kami karena Allah sekali-kali tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Allah yang akan jaga kami. Pergilah suamiku, jalankan perintah Allah. Yang penting, padahal apa yang dia punya? Dia gak punya apapun. Rotinya habis, susunya habis, anaknya teriak-teriak kelaparan. Akhirnya karena yang pentingnya kan itu, dia kemudian sa'i 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik muncrat. Muncratnya di mana? Di tempat sofa marwah. Bukan, muncratnya di mana? Kakinya Nabi Ismail. Lah kalau sana dia nggak yakin teman sekalian, itu dia nggak akan melakukan. Dan kalau dia nggak yakin, dia akan bilang, ya Allah, mbok ya dari tadi gitu loh. 7 kali bolak-balik gitu loh maksudnya. Nah ini kan nyapain badan, tapi nggak ada yang sia-sia. Itu masih kita tiru sampai dengan sekarang. Yang penting yakin. Ketika kita sa'i itu kita ibarat, yang penting yakin Allah yang ngurus hidup kita. Bisa dipahami di sini? Maryam. Ketika Maryam kemudian lagi hamil, dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, mending mati, dilupakan orang daripada sakit sendiri dan dituduh sebagai pelacur lagi karena nggak ada bapaknya.
Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Tenang, kami sudah atur semuanya bagi kamu engkau ya Maryam. Sekarang caranya apa? Goyangkan pohon kurma. Goyangkan pohon kurma. Anda coba bayangkan, ibu-ibu coba bayangkan lagi hamil, pembukaan 5 gitu kan ya, lagi sakit-sakitnya. Sakit banget ya Allah, suruh goyang pohon kurma. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, zaman now akan bilang pada Allah, ya Allah mbok ya yang konkret gitu loh. Sekalian, ini solusinya nggak konkret banget, suruh goyang pohon kurma. Pernah goyang pohon kurma? Pernah lihat kurma? Antum lihat pohon kelapa pernah? Antum goyang itu pohon kelapa, turun nggak buah kelapanya? Nggak mungkin. Tapi Maryam yang penting dia goyang pohon kurma, maka terjadilah itu semua. Lihat Musa. Musa itu sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, coba sini. Oke. Musa, sembah saya, jangan serikatkan saya, ajak manusia untuk beribadah kepada engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siap ya Allah. Tanganmu di sebelah kanan apa Musa? Oh ini tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk apa? Untuk menggembala ya Allah, untuk berdiri dan segala macam ya Allah. Oke, coba lemparkan tongkatnya. Wih, jadi ular. Ambil lagi ya Musa. Wih, ternyata jadi tongkat lagi. Oh gitu caranya ya, siap ya Allah. Besok, kumpulkan para penyihir. Oke, penyihir bilang, kehebatan kami yang paling hebat, jurus kami saat ada ular. Sorry, apa namanya, tali. Jadi ular. Musa bilang, sudah latihan saya. Itu kan ya gampang banget. Oh jadi ini maksudnya tongkat jadi ular. Tongkatnya dilempar langsung jadi ular, makan ular-ular yang lain kan selesai gitu kan ya. Oke, ketika di hadapannya ada laut, di belakangnya ada kemudian tentara, apa dia katakan? Ya Allah, ini kemudian ada lautan, belakang tentara, gimana? Sempat-sempatnya Yahudi ngece, paham teman sekalian? Lihat ya, Yahudi itu ya nggak berhenti ngece walaupun keadaan sulit, paham teman sekalian? Padahal udah sama-sama mau mati ceritanya, tapi ngece. Musa katanya bakal selamat, ngomong doang lu, gitu kan ya? Ngece. Musa bilang, kalla innama ya Rabbi sayahdin. Gak, Tuhanku bersama aku dan akan menunjukiku, bukan kalian, aku, paham teman sekalian? Kenapa? Karena kalian nyebelin, paham teman sekalian? Jadi kira-kira gitu. Setelah kemudian Musa berdoa pada Allah, Allah katakan, Musa, tongkat lagi Musa. Tongkat lagi Musa. Terus Musa bilang, lah kok tongkat lagi ya Allah? Yang konkret dong ya Allah. Gimana caranya, masa tongkat lagi? Masa dia berubah jadi ular? Orochimaru, bisa membelah laut. Ya kan gak mungkin itu kan ya. Tapi apakah Musa mikir gitu? Enggak. Yang penting apapun sudah perintah Allah, dalam keyakinan Allah, sudah lakukan saja. Fa innama yujahidu li nafsi. Jihad itu untuk diri kalian sendiri, lakukan saja. Dibenturkan tongkatnya, lautnya belah. Musa ketika membenturkan tongkatnya, tahu nggak lautnya belah? Sebagaimana ketika Maryam menggoyangkan pohon kurma, nggak tahu itu kurma jatuh dan kemudian meringankan beban dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak tahu kalau api itu dingin bagi dia. Yang mereka lakukan yang penting, paham teman sekalian? Kalau Allah sudah nyuruh kita, it's enough. Itu aja sudah cukup bagi kita untuk berusaha sesuatu. Yang penting, wallahualam bisawab, kalau ada pertanyaan dipersilahkan.